Raja dengan NIM 721111006 ingin menjelaskan materi mengenai penjaga ciptaan Allah. Nah, di sini aku bagiannya pengertian dan definisi ekonomi, pengertian dan definisi ekologi, dan hubungan dari keduanya. Nah, pertama, pengertian dan definisi ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata, oikos dan nomos. Nah, oikos ini berarti rumah tangga. Kalau nomos itu tata aturan. Jadi kalau kita gabung itu tata aturan dari rumah tangga. Yang kedua, materi yang aku jelasin ini pengertian dan definisi ekologi. Nah, apa sih ekologi ini? Ekologi ini ilmu yang menyidik jauh hubungan saling ketergantungan dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup dalam satu ekosistem. Nah, tadi kan ekologi ini tersangkut dari kayak biotik-abiotik. Jadi hubungannya itu kan ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Yang terkait dengan ekonomi kan terkait dengan penghasilan. Nah, penghasilan dari petani atau nelayan kan mencari ikan. Ikan tersendiri kan dalam ekologi. Jadi mereka tuh saling terhubung. Jadi ekologi yang membantu si ekonomi ini, tapi ekonomi ini terlalu manja sering merusak ekologi gitu. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Dara Permata Pakpahan dari Prodi Gizi dengan NIM 6511421027 dari kelompok 11. Kebutuhan pembangunan gedung-gedung juga menuntut pemenuhan berbagai bahan material seperti kayu, semen, pasir yang diperoleh dari pengerukan sumber daya alam yang berlebihan, sehingga semakin mempertajam kerusakan lingkungan hidup alam ini. Lalu yang kedua, ada polusi. Seperti kita tahu, ada polusi tanah, polusi air, polusi udara, polusi suara juga ada. Polusi ini terjadi ada akibat asap kendaraan atau asap pabrik, limbah dari rumah tangga maupun pabrik, dan masih banyak lagi. Yang materi selanjutnya yaitu tindakan manusia kepada pemeliharaan alam. Seperti yang kita tahu, tugas pertama Tuhan Allah yang beri kepada manusia adalah yang pertama, manusia diberi tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Waktu Allah menciptakan manusia, Ia berkata kepada manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Manusia di sini diberi tugas untuk membimbing dan menjinakkan alam. Pandangan Alkitab ini sering sekali dikritik oleh orang-orang yang merasa bahwa pandangan ini menyebabkan manusia merusak dan kurang menghargai alam. Perlu diingat lagi bahwa perintah untuk menaklukkan dunia ini diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah. Manusia diletakkan dalam dunia sebagai sarana pemerintahan Allah. Manusia itu dimaksudkan untuk berkuasa sesuai dengan kehendak Allah dan bukan dengan sewenang-wenangnya. Tugas yang kedua yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia yakni memelihara alam. Manusia harus menjaga alam sehingga tidak rusak lagi. Menurut Alkitab, alam tanpa pemeliharaan manusia itu tidak lengkap. Manusia dibutuhkan untuk mengatur alam, bukan demi keuntungan manusia sendiri, tetapi juga demi kebaikan alam. Manusia pun dituntut untuk bertanggung jawab untuk memelihara alam, yang mana sebagai karunia dari Allah yang juga mencintai alam itu. Prinsip utama yang mendasari pandangan orang Kristen tentang lingkungan ialah bahwa dunia ini adalah milik Tuhan.
Tuhan menciptakan dan memelihara dunia, juga memiliki alam, dan Tuhan Allah mempunyai kewibawaan tertinggi atasnya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1-2, demikian firman Tuhan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kan manusia dituntut untuk menghargai alam. Penghargaan kepada alam itu tidak berarti kita tidak boleh menggunakan alam, bukan. Tetapi penghargaan kita kepada alam, yakni penggunaan kita kepada alam jangan merosot, yang mana maksudnya kita tidak mengambil secara berlebihan atau tidak menjaga alam. Kita boleh saja menebang pohon untuk membangun rumah, tetapi jangan menebang pohon-pohon dengan sembarangan atau tanpa memikirkan bagaimana hutan dapat dipelihara. Kita boleh saja membunuh binatang untuk makanan, tetapi kita juga jangan membunuh binatang-binatang dengan membabi buta atau dengan perburuan-perburuan liar hanya untuk mencari keuntungan semata. Contoh tindakan yang dilakukan manusia dalam bentuk upaya pemeliharaan alam. Seperti yang pertama, yang kita tahu, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan lingkungan setiap hari. Yang ketiga, tidak merusak tanaman sekitar. Yang keempat, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Yang kelima, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keenam, menggunakan hemat energi atau menghemat energi. Yang ketujuh, daur ulang sampah. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan asap kimia. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, contohnya kita lebih baik menggunakan sepeda ketimbang sepeda motor untuk mengurangi asapnya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Samuel Rizky Luman Raja dari kelompok 11, ingin menjelaskan tentang hubungan manusia dengan alam. Pandangan pertama adalah ada beberapa orang yang memandang alam sebagai ruang-ruang kuasa yang menakutkan. Jadi manusia perlu untuk menyenangkan alam melalui sesajen atau upacara-upacara lainnya. Sedangkan pandangan kedua berbeda dengan pandangan pertama, yang dimana di pandangan kedua alam adalah objek yang dapat dipergunakan oleh manusia dengan sukanya, yaitu alam yang ada untuk kita, bukan kita untuk alam. Sedangkan pandangan ketiga adalah pandangan yang netral, di mana di pandangan ketiga diharapkan manusia dan alam dapat hidup bersama atau berjalan bersama, karena alam dan manusia adalah satu. Kedua yang ingin saya bahas adalah hubungan manusia dengan hewan dan tumbuhan. Hubungan ketiganya sangat erat, mengingat di mana ketiganya adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketiganya adalah suatu komponen biotik dalam ekosistem, yang dimana saling berpengaruh satu sama lain. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang pertama adalah jika pejuang kerukunan hanya dari orang-orang minoritas, itu akan berakhir sia-sia. Diperlukan bantuan dari masyarakat mayoritas dan kekuatan militer yang kuat. Yang kedua adalah kerukunan harus diupayakan terus-menerus. Yang ketiga, tugas untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah tugas bersama, bukan hanya sebagian orang. Yang keempat, kita harus merobohkan tembok prasangka religius antar umat beragama. Shalom, nama saya KJ Angelis Tomiang dengan NIM 811142161 dari kelompok 11 Pendidikan Agama Kristen. Hari ini KJ membahas tentang bagaimana kedudukan manusia dengan lingkungan alam. Nah, secara teologis, manusia dan alam adalah ciptaan Allah. Dan semuanya itu berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang menghancurkan ciptaan Allah, termasuk alam, maka ia merusak hubungan perjanjiannya dengan Allah. Nah, selain itu semua kegiatan yang merusak alam itu dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Alam adalah anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga dan dimanfaatkan. Terdapat dalam Kejadian 1. Nah, sebagai pencipta, menurut rencana yang agung, Allah menciptakan segala sesuatu menurut tujuan dan fungsinya. Dalam suatu hubungan yang terpadu dan serasi serta saling mempengaruhi. Karena semua ciptaan berharga di mata Tuhan, jadi semuanya itu harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, bagaimana pandangan menurut orang Kristen tentang alam semesta dan lingkungan? Jadi setiap orang itu bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan menurut pemahamannya.
Setiap pandangan memiliki dasar tanggung jawab etis atas kerusakan lingkungan. Bagaimana pandangan Alkitab menurut kebutuhan ciptaan? Nah, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian dari 2 pasal. Nah, pertama, Kejadian 1 menyatakan dengan singkat, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, pasal yang kedua itu terdapat pada Kejadian 2, mengatakan bahwa Allah adalah penjunan yang membentuk manusia dari tanah, mengembuskan nafas, menciptakannya dengan firman-Nya. Dan Kejadian 2 dengan perbuatannya yang memberi perhatian pada manusia. Terus selanjutnya itu ada kedua pasal ini menceritakan tentang ciptaan Tuhan, di mana bumi adalah milik Allah sekaligus ditugaskan kepada manusia untuk mengolahnya. Manusia diberikan mandat atau tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Tuhan ciptaan Tuhan. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah bagaimana sikap manusia terhadap alam. Apa pandangan Kristen tentang alam dan lingkungan? Alkitab sebagai sumber nilai dan moral Kristen menjadi dasar dan merenungkan dan menghargai alam. Memang Alkitab mendorong orang untuk menghargai ciptaan Tuhan yang lain, termasuk alam dan lingkungan. Nah, semua ciptaan menghargai dan mencerminkan martabat Tuhan, terdapat dalam Mazmur 104. Nah, di samping itu penonjolan kedudukan dan kekuasaan manusia atas ciptaan lainnya di sini tidak tampak. Itu berarti bahwa baik manusia maupun ciptaan lainnya tunduk pada kemakuasaan Allah.